Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Hipnoterapi Indonesia.id. Teman-teman, terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan share channel YouTube ini. Pastinya teman-teman sangat senang dengan kemanfaatan, dan mudah-mudahan channel ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Kali ini saya ingin sharing tentang perbedaan setiap manusia. Teman-teman, seringkali kita punya penilaian pada orang lain, ataupun orang lain punya penilaian terhadap kita. Sebetulnya apa sih yang membedakan ketika kita kok menilai si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini, dan teman-teman juga menilai kita, ya, kita seperti yang dia nilai. Lalu apa yang bisa, ya, apakah bisa menjadikan standar, ya, apakah nilai yang kita dapatkan atau yang kita berikan pada orang lain itu nilai yang mutlak, ya, mutlak kebenarannya. Nah, sehingga seringkali ketika kita menilai sesuatu, ya, atau menilai seseorang, itu tentunya sesuai dengan indera yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena kita hanya menilai pada saat kita melihat, mendengar, ya, atau merasakan, atau bahkan mengecap, ya, pengecapan atau penciuman. Kita hanya bisa menilai dengan indera kita saat kita berinteraksi. Namun seringkali nilai yang kita tanamkan pada mereka seolah-olah permanen. Sehingga seringkali kita melabel si A itu orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Padahal kita mendapatkan nilai si A hanya saat kita berinteraksi menggunakan panca indera kita. Nah, ini yang tidak fair, teman-teman. Banyak orang melabel orang lain sesuai dengan situasi yang saat itu, ya, dan dengan indera diri kita yang sangat terbatas. Tentunya kita nggak bisa melihat yang kita nilai itu pada situasi yang lain. Kita nggak bisa mendengarkan idenya orang yang kita nilai pada saat kita tidak terus berinteraksi. Jangankan orang yang jarang berinteraksi, orang yang setiap hari berinteraksi dengan kita di tempat kerja kita ataupun di lingkungan kita, kita pun tidak 100% bersama dengan dia. Atau bahkan, ya, yang tinggal satu rumah pun, ya, kita tidak bisa menilai sepenuhnya, ya, menggunakan panca indera kita. Kenapa? Karena panca indera kita terbatas. Pandangan kita terbatas. Telinga kita mendengarkan itu terbatas. Dan perasaan kita juga terbatas. Oleh karena itu, teman-teman, sebetulnya apa yang kita berikan penilaian pada orang lain itu tidak mutlak kebenarannya. Itu hanya tentang persepsi pikiran kita tentang orang itu. Nah, sehingga teman-teman semuanya pastikan semua orang bisa berbeda-beda karena adanya penilaian-penilaian itu. Dan ini menjadi sangat penting ketika kita diminta untuk menilai seseorang. Kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang, dan bisa jadi kita mencari penilaian dari sisi yang lain, dari pendapat orang lain, ya, supaya apa? Supaya fair, ya, supaya mendekati persis, ya. Kalau saya katakan persis 100% nggak mungkin kita bisa menilai seseorang persis seperti yang ada dalam pikiran kita. Kenapa? Karena ingat, pikiran kita juga punya filter pikiran, punya batasan pikiran yang tidak sepenuhnya secara murni menilai sesuatu. Kenapa kita bisa menilai itu bagus, itu jelek? Karena kita sudah punya standarnya. Ketika standar kita diturunkan, kita bisa menilai itu lebih bagus. Ketika standar kita dinaikkan, bisa jadi kita menilai yang tadinya bagus, bisa jadi kurang bagus. Nah, sehingga
Ketika seseorang menilai sesuatu, itu yang pertama sesuai dengan kondisi saat menilai, saat berinteraksi ya, saat berjumpa, dan sesuai dengan batasan pikiran kita yang menilai mereka. Baik teman-teman semuanya, ketika kita dinilai oleh orang lain tentang sesuatu, baik itu positif ataupun negatif, belum tentu 100% benar. Dan juga ketika kita menilai orang lain, baik itu positif ataupun negatif, itu pun tidak 100% sesuai dengan kebenarannya. Sehingga teman-teman semuanya, kita yang tahu diri kita, teman-teman yang tahu diri teman-teman masing-masing, pastikan kita terus percaya diri, pastikan terus kita ubah diri kita yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Ingat teman-teman, kita sebagai manusia diciptakan untuk memberikan kemanfaatan, untuk memberikan kebaikan, sehingga hakikat penciptaan kita benar-benar sesuai yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Demikian teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel YouTube hipnoterapi-indonesia.id. Teman-teman ingat, subscribe, like, share, and comment, sehingga kita terus bisa ketemu dan terus bisa belajar bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.